Assalamualaikum Bu Jeheni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Tata. Alhamdulillah baik. Tetapi ada sedikit tantangan di kelas nih Bu, terutama dengan satu siswa yang sering tidak masuk sekolah. Boleh diceritakan lebih lanjut nggak Bu tentang anak yang sering tidak masuk sekolah tersebut? Kapan biasanya hal ini terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajarannya di kelas? Anaknya namanya Adi. Sudah 2 minggu ini sering absen. Kadang dia masuk 2 atau 3 hari, tapi kemudian absen lagi. Ini tentu mengganggu proses belajarnya, dan saya juga khawatir dengan perkembangan akademis dan sosialnya. Benar juga Bu, apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama Adi sering tidak masuk ya? Apakah ada informasi dari orang tua atau teman-temannya mengenai hal tersebut? Saya sudah coba tanyakan kepada orang tuanya, dan mereka bilang Adi sering merasa tidak enak badan. Tapi saya juga lihat ada perubahan dalam sikapnya di kelas. Dia lebih pendiam dan kurang bersemangat. Kira-kira apa yang mungkin menjadi tanda-tanda dari sikap Adi di kelas yang bisa menunjukkan ada sesuatu yang terjadi? Memang sih dia anaknya sering duduk sendiri, tidak terlalu aktif saat diskusi kelompok, dan jarang tersenyum belakangan ini. Coba Bu Juheni memikirkan kembali apa ada momen-momen atau situasi tertentu yang mungkin membuat Adi merasa tidak nyaman di sekolah, atau mungkin ada faktor di luar sekolah di luar sekolah yang mempengaruhi Adi. Kalau menurut saya sih mungkin ada tekanan ya di rumah Bu, di rumah si anak tadi. Saya dengar ada beberapa masalah keluarga, dan mungkin itu yang membuatnya jadi tidak fokus dan malas datang ke sekolah. Apakah ada tindakan yang sudah Ibu lakukan sebelumnya untuk mendukung Adi? Kira-kira bagaimana hasilnya ya, Bu? Saya sih sudah coba berbicara dengannya 1 2 kali, tetapi dia cenderung menutup diri dan tidak mau banyak bercerita. Sekarang, apa tujuan Bu Juheni untuk membantu Adi dalam jangka pendek dan panjang? Misalnya, bagaimana caranya agar Adi bisa kembali semangat ke sekolah dan lebih terlibat atau aktif dalam pembelajaran? Kira-kira apa ya, Bu? Saya sih ingin membuatnya merasa lebih nyaman di sekolah, dan mungkin bisa membuatnya lebih terbuka, sehingga saya bisa memahami apa yang sebenarnya dia alami. Bagaimana menurut Bu Jenny jika kita coba mengajak Adi terlibat dalam aktivitas yang lebih menyenangkan atau mungkin menyediakan ruang bicara yang lebih santai? Langkah apa yang menurut Ibu Juheni bisa segera dilakukan untuk mendukung Adi? Misalnya, apakah ingin bertemu lagi dengan orang tuanya, atau memberi perhatian ekstra di kelas, atau mungkin mengajaknya bicara secara personal dengan cara yang lebih informal? Saya sih berpikir untuk mencoba pendekatan yang lebih personal,
Mungkin saya bisa mengajaknya berbicara setelah jam sekolah, tanpa tekanan dan melihat bagaimana perasaannya. Itu ide yang bagus, Bu Juheni. Bagaimana dengan menetapkan target mingguan seperti memantau, memantau kehadirannya, dan mencatat perkembangan emosionalnya. Kita bisa evaluasi bersama minggu depan. Ya, saya setuju. Saya akan coba langkah ini dulu. Dan kita lihat apa yang terjadi. Luar biasa, semoga berhasil ya upaya kita, Bu. Dan saya siap mendukung dan kita bisa evaluasi bersama lagi untuk mencari langkah berikutnya jika diperlukan. Oke, Bu Tata. Gantian. Baik, Bu Juheni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tata. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Juheni. Alhamdulillah baik. Tetapi ada sedikit tantangan di kelas nih, Bu. Terutama dengan satu siswa yang sering sekali tidak masuk sekolah. Boleh diceritakan lebih lanjut, Bu Tata, tentang anak yang sering tidak masuk sekolah tersebut? Kapan biasanya hal ini terjadi? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran? Anaknya bernama Adi. Sudah 2 minggu ini dia sering absen. Kadang dia masuk 2 atau 3 hari, tapi kemudian absen lagi. Ini tentu mengganggu proses belajarnya, Bu. Dan saya juga khawatir dengan perkembangan akademis dan sosialnya, Bu. Apa yang menurut Bu Tata menjadi penyebab utama Adi sering tidak masuk sekolah? Apakah ada informasi dari orang tua atau teman-temannya mengenai situasi ini? Iya, Bu. Saya sudah coba tanyakan kepada orang tuanya, dan mereka bilang Adi sering merasa tidak enak badan. Tapi saya juga lihat ada perubahan dalam sikap Adi di kelas. Dia lebih pendiam dan kurang bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Atau apa ada yang mungkin menjadi tanda-tanda dari sikap Adi di kelas yang bisa menunjukkan adanya sesuatu yang terjadi? Saya sudah memperhatikannya sih, Bu. Dia memang sering sekali duduk sendiri, tidak terlalu aktif saat diskusi kelompok, dan juga jarang tersenyum belakangan ini, Bu. Kalau gitu, coba Bu Tata memikirkan kembali, apakah ada momen-momen atau situasi tertentu yang mungkin membuat Adi merasa tidak nyaman di sekolah? Atau mungkin ada faktor di luar sekolah yang mempengaruhinya? Mungkin ada, Bu, seperti tekanan di rumah. Hmm, saya dengar ada beberapa masalah keluarga, Bu, dan mungkin itu yang membuatnya jadi tidak fokus dan malas untuk datang ke sekolah. Apakah ada tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mendukung Adi dan bagaimana hasilnya? Sudah, Bu. Saya sudah mencoba berbicara dengannya 1 2 kali, tapi dia cenderung menutup diri dan tidak mau banyak bercerita, Bu, kepada saya. Sekarang, apa tujuan Bu Tata untuk membantu Adi dalam jangka pendek dan panjang? Misalnya, bagaimana caranya agar Adi bisa kembali semangat ke sekolah dan lebih terlibat dalam pembelajaran? Saya ingin membuatnya merasa lebih nyaman di sekolah dan mungkin bisa membuatnya lebih terbuka kepada saya sehingga saya bisa memahami apa yang sebenarnya dia alami, Bu, yang membuat dia jadi tidak bersama semangat datang ke sekolah. Lalu,
Bagaimana menurut Bu Tata jika kita mengajak Adi terlibat dalam aktivitas yang lebih menyenangkan? Atau mungkin menyediakan ruang bicara yang lebih santai? Langkah apa yang menurut Bu Tata bisa segera dilakukan untuk mendukung Adi? Misalnya, apakah ingin bertemu lagi dengan orang tuanya, memberikan perhatian ekstra di kelas, atau mungkin mengajaknya bicara secara personal dengan cara yang lebih informal. Saya setuju, Bu, dengan ide Ibu untuk mengajak Adi terlibat dalam situasi yang lebih menyenangkan dan menyediakan ruang bicara yang lebih santai. Saya juga berpikir untuk mencoba pendekatan yang lebih personal, Bu. Mungkin saya bisa mengajaknya berbicara setelah jam sekolah, tanpa tekanan dan melihat bagaimana perasaan dia sebenarnya. Wah, itu ide yang bagus, Bu Tata. Bagaimana dengan menetapkan target mingguan, seperti memantau kehadirannya dan mencatat perkembangan emosionalnya? Kita bisa evaluasi bersama minggu depan. Iya, Bu, saya setuju. Saya akan coba langkah ini dulu. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Luar biasa, Bu Tata. Semoga upayanya berhasil ya. Saya siap mendukung dan bisa mengevaluasi lagi untuk mencari langkah berikutnya jika dibutuhkan. Baik, Ibu, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Bu Tata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.